إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa menuju ke tempat ini dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta siapapun yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, serta siapapun yang mendengar ucapan ini, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena tidak ada bekal terbaik yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik yang kita bawa di kehidupan akhirat kecuali iman dan takwa kita. Takwa yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya saat ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menurunkan Al-Quran Al-Karim jumlatan wahidah, sekaligus dari langit ketujuh ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adalah petunjuk dan pedoman hidup kita. Maka siapapun yang mengikutinya, siapapun yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling darinya, tidak mengambil petunjuknya, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidupnya, maka sungguh dia merugi dan akan tersesat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, petunjuk tersebut harus dibaca. Seorang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, maka dia harus membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan, maka beliau sibuk membaca Al-Quran Al-Karim, menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi SAW, mereka sibukkan hari-hari Ramadan mereka bersama Al-Quran. Para ulama-ulama salafun as-salih, mereka sibukkan hari-hari di bulan Ramadannya dengan banyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, petunjuk tersebut harus dipahami. Setelah kita membaca petunjuknya, setelah kita membaca buku panduan, maka kita harus paham apa yang dimaksud dalam panduan tersebut. Memahami Al-Quran Al-Karim yaitu dengan cara membaca penjelasan tafsir-tafsir dari para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, merenungi isinya, ataukah di hati-hati mereka terdapat gembok yang mengunci sehingga mereka tidak mau merenungi dan memahami isi daripada Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga adalah kita harus mengamalkannya, mengikuti pedoman tersebut, mengikuti petunjuk tersebut. Maka barang siapa yang mengambil 3 bagian ini dari Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ibadallah, masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah meninggikan, Allah mengangkat, Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Siapa mereka yang dimuliakan oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun mereka yang dihinakan oleh Allah dengan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang menghajar Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau memahaminya, bahkan tidak mau mengamalkan isinya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbihu 'aziman. Segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Siapapun yang memiliki hubungan, yang memiliki keterikatan dengan Al-Quran Al-Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia di antara sekian banyak para malaikat. Karena malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan Al-Quran. Maka jadilah Jibril malaikat yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di sepanjang tahun. Karena di malam Lailatul Qadar tepatnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran.
Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang paling mulia di antara sekian banyak para nabi dan rasul. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an oleh Allah. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang paling mulia. Karena umat Islam adalah umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in yartabitu bil Quran yusbihu 'azima. Segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha memiliki hubungan dengan Al-Quran. Kita membacanya dan berusaha memahaminya dan kita amalkan isinya. Karena Al-Quran yang kita baca akan datang nanti pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه." Bacalah Al-Quran, pada sesungguhnya Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada pembacanya pada hari kiamat, di saat tidak ada pertolongan saat itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, belum dikhitan, berkumpul seluruh manusia menanti untuk ditegakkannya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bahwa satu hari berdiri di padang mahsyar seperti 50.000 tahun di dunia. Berdiri di bawah teriknya matahari. Adapun ahlul Quran, mereka akan mendapatkan naungan dari apa yang dibaca dari Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u zahrawaini." Bacalah oleh kalian dua surat yang menyinari, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran nanti akan datang dalam bentuk awan yang menaungi kita dari panasnya terik matahari di padang mahsyar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rugi orang yang tidak mengambil bagian dalam hidupnya dari Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar dijadikan pajangan semata di lemarinya, hanya sebagai identitas bahwa rumah ini adalah rumah seorang muslim. Bahkan sampai Al-Quran didapati di sebagian rumah berdebu, lusuh, tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Bagaimana hidupnya mau bahagia kalau petunjuknya saja tidak pernah dibaca, kalau petunjuknya saja tidak mau, tidak berusaha dia pahami? Bagaimana dia mau terarah hidup? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merugi. Orang yang membaca Al-Quran Al-Karim tidak akan pernah merugi. Karena setiap huruf yang dibaca oleh seorang dari Al-Quran terhitung sebagai 10 amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan dari satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Agar tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Semuanya ada 3 huruf, dikali 10 menjadi 30.
Terlebih kita baca di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala dari amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ahlul Quran, dan Allah taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk selalu membaca dan berusaha mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak melakukan amal soleh, dengan menjaga puasa kita, menjaga sholat tarawih kita, menjaga sedekah kita, dan menjaga bacaan Al-Quran kita. Karena kita dididik di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik selama bulan Ramadan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan dalam hidup kita, yaitu penuh dengan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة.